Kabupaten Teluk Wondama adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Rasiei dan mulai terbentuk pada tanggal 12 April 2003 sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Manokwari berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Kabupaten ini terdiri dari 13 distrik atau kecamatan dan 76 kampung atau desa. Ibu kota Kabupaten Teluk Wondama, Rasiei, dapat dijangkau dari Manokwari dengan pesawat udara jenis Twin Otter dan kapal laut, baik kapal Pelni maupun kapal-kapal pelayaran rakyat lainnya. Potensi sumber daya alam di kabupaten ini sungguh sangat menjanjikan dan bahkan merupakan simpanan masa depan Indonesia. Menurut hasil penelitian dari Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumber Daya Non-Hayati, Badan Riset Kelautan dan Perikanan BRKP, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kabupaten Teluk Wondama memiliki 2 kawasan pelestarian alam, yaitu Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih dan Cagar Alam Pegunungan Uwondiboy yang memberikan kontribusi berupa keanekaragaman alam hayati yang melimpah yang dikelola berdasarkan azas perlindungan sistem penyangga kehidupan serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya. Sebagai kabupaten yang dikelilingi oleh kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi darat, maka pembangunan berbasis konservasi di Kabupaten Teluk Wondama diarahkan dan dijadikan sebagai kabupaten konservasi pertama di tanah Papua. Secara geografis dan geologi, Provinsi Papua Barat ini berada di wilayah Kepala Burung, di mana di dalam wilayah Kepala Burung ada 3 lempengan besar, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Ketiga lempeng ini merupakan potensi yang besar untuk terjadinya gempa bumi yang mengakibatkan tsunami. Kita ketahui semua bahwa pada tahun 1996, bagian utara, terutama di Manokwari dan Kabupaten Biak Numfor, terkena tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi pada waktu itu. Potensi lain yang ada di Papua Barat ini kaitan dengan bencana adalah bahaya banjir. Bencana banjir ini disebabkan oleh karena iklim yang ada di Provinsi Papua Barat ini kadangkala tidak kondusif sebagai dampak dari iklim global yang sedang melanda dunia. Salah satu contoh bencana banjir yang pernah melanda Kabupaten Wondama pada tanggal 4 Oktober tahun 2010. Banjir bandang di Wasior agak sedikit berbeda dengan banjir air biasa di daratan Jawa. Banjir bandang Wasior terjadi secara mendadak disertai aliran deras campuran batu, kayu, serta batu kerikil dan lumpur. Penyebab utama dari banjir bandang itu sebetulnya itu karena hujan yang cukup deras dengan curah hujan yang tinggi, sehingga posisi sungai-sungai yang ada di Kabupaten Teluk Wondama ini adalah sungai-sungai yang dikatakan fase triangular, jadi sungai-sungai yang memotong tebing-tebing yang terjal. Sehingga dengan ada curah hujan yang tinggi mengakibatkan longsoran. Longsoran ini membawa material batuan dan kayu-kayu dan pohon yang longsor kemudian jatuh ke sungai, dan pada celah-celah yang sempit pohon-pohon dan material batuan itu tertampung di situ sehingga membentuk bendungan-bendungan. Pada tanggal 4 Oktober ada pergerakan sesar, ada gempa bumi. Seluruh bendungan itu yang terbuat, bendungan-bendungan alam yang terbuat dengan longsoran-longsoran batuan dan kayu ini lepas. Dia seperti efek bola salju. Jadi dari bendungan paling atas, paling tinggi, dia menerpa bendungan yang di bawah, makin ke bawah, makin besar, Pak. Sehingga pada saatnya sampai ke pemukiman, itu yang keluar gelombang air yang sangat tinggi dan besar dan memuntahkan seluruh material baik batuan maupun kayu-kayu, dan itu tidak berlangsung lama karena hanya beberapa, hampir setengah jam. Wilayah terdampak umumnya berada di dataran yang dekat dengan daerah aliran sungai. Terdapat 8 daerah aliran sungai yang mengalami banjir bandang, yaitu dari utara sampai ke selatan. Terjadinya banjir bandang pada 8 sungai itu secara bersamaan berkaitan dengan karakter faktor geologi, kecuraman lereng, dan pemicu curah hujan. Total luas daerah terdampak sekitar 12,5 km persegi dan volume material yang terendapkan di dataran rendah pantai sekitar 12,5 juta meter kubik.
Banjir bandang di Wasior telah membuat beberapa kawasan di distrik Wasior telah porak-poranda. Banjir bandang yang menerjang tidak hanya menghancurkan fasilitas umum, tetapi juga banyak rumah yang menjadi hunian warga masyarakat juga mengalami kerusakan yang parah. Mengungsi adalah pilihan terakhir dari masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Hal ini tidak terkecuali dengan masyarakat di beberapa kampung dan desa yang terdampak langsung dari banjir bandang Wasior. Kita menempati Huntara sejak tanggal 4 Desember 2010 yang lalu. Dan berdasarkan perhitungan sudah hampir 1 tahun lebih kita sudah berada di Huntara. Sementara kehidupan yang dirasakan oleh warga di hunian sementara ini kondisinya seperti ini. Ada sekitar 30 barak, ini dengan kapasitas jumlah kakak sekitar 360 kakak dengan jumlah jiwa total 1.854. Ini yang sementara berada di Huntara. Kemudian kaitan dengan kondisi ekonomi dalam keluarga masing-masing. Memang tadinya beberapa bulan yang lalu terhitung masa tanggap darurat. Terlepas beberapa waktu kemudian ini sudah tidak lagi seperti yang diharapkan oleh warga. Kondisi ini membuat warga sedang bertanya kemudian sampai kapan mereka bisa keluar dari tempat ini. Secara psikologi sepertinya sangat jauh dan sangat berbeda. Ketika sebelum peristiwa banjir itu ada, sepertinya kita rasa tidak ada apa-apa yang tadi beban yang berkepanjangan seperti ini. Bebas untuk kita melakukan apa saja tanpa beban lain. Ketika peristiwa itu terjadi melanda, saya sendiri masih terbeban sampai hari ini, terganggu pikiran. Karena ya sesungguhnya apa yang sudah dilakukan dari beberapa waktu lalu sudah pada ya menurut kita sudah bisa untuk jadi ini. Tetapi setelah peristiwa ini ya kita mulai dari nol. Ya sampai hari ini warga yang ada di hunian sementara ini masih panik sampai sekarang. Apalagi pada saat hujan yang sedikit deras. Baru daerah Wondama ini kan Bapak Doran sudah bisa lihat di atas ini kebanyakan gunung. Kita sampai hari ini belum pastikan kalau di atas sana jangan sampai ada terjadi apa-apa di atas, terus itu yang ditakutkan. Jadi ketika kalau hujan, di sini sudah berapa kali warga lari, tinggalkan barak-barak berapa kali. Ada yang lari pergi selamatkan, bilang mau pergi di gereja supaya mungkin bisa selamat ke apakah, bahkan sampai ke pantai-pantai. Dari keseluruhan penanggulangan bencana, implementasi tahapan rehabilitasi harus dikaitkan dengan tahapan lain. Dalam pengertian ini, bukan saja kegiatan-kegiatan tahapan rehabilitasi berhubungan dengan tahap prabencana dan tanggap darurat, tetapi juga berhubungan dengan tahapan rekonstruksi. Hubungan dan koordinasi antar tahapan ini sangat menentukan efektivitas dan efisiensi penanggulangan bencana. Berdasarkan pengamatan dan kajian-kajian teknis yang dilakukan oleh instansi terkait, yaitu dari Bapeda, bahwa kota Wasior ini tidak bisa lagi kita kembangkan. Dia merupakan satu kota tua, ini merupakan satu kota sejarah pendidikan dan keagamaan yang harus kita pertahankan, tetapi tidak bisa kita kembangkan lagi karena banyak daerah-daerah yang rawan, sehingga kita harus dalam penataan kota itu kita lebih menitik beratkan kepada RTBL, yaitu Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya. Saat ini dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sedang mempersiapkan rencana detail tata ruang kota. Nah, itu yang nanti kita lihat daerah-daerah mana yang memungkinkan untuk dikembangkan, daerah mana dengan kelembagaan yang ada, yaitu dengan peraturan daerah, kita akan membatasi izin mendirikan bangunan di daerah-daerah yang rawan bencana. Sehingga kita pengembangan kotanya nanti diarahkan ke arah selatan atau ke tempat yang lebih aman. Rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Teluk Wondama, dalam hal ini di Wasior, Provinsi Papua Barat, telah direncanakan bersama-sama kementerian lembaga, provinsi, dan kabupaten. Di samping itu, kita juga mengundang swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam penyusunan rencana tersebut. Setelah rencana ditetapkan oleh Kepala Badan melalui Peraturan Kepala Nomor 2 Tahun 2011, maka seluruh kegiatan mengacu pada rencana aksi atau yang disebut renaksi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
pada awal rehabilitasi dan rekonstruksi sambil menunggu dana dari Kementerian Keuangan, maka kita telah memberikan dana pemulihan awal ke provinsi dan kabupaten untuk sesegera mungkin memulihkan kehidupan daripada masyarakat. Sedangkan kabupaten dalam rangka persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi telah menganggarkan melalui APBD-nya. Provinsi memberikan pembinaan kepada Kabupaten Teluk Wondama untuk mempercepat daripada rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada saat ini Kementerian Keuangan telah memberikan dana sebesar 239 miliar untuk rehab rekon ini, dan sesegera mungkin kita akan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut. Adalah menjadi tugas kita bersama untuk mendorong masyarakat lokal dalam hal untuk membantu meningkatkan pemahaman dan ketahanan terhadap bencana, sehingga akan terwujud keberadaan kehidupan sosial masyarakat berbasis manajemen bencana. Pentingnya sekali kelompok bencana ini dibentuk, sebab dengan adanya kelompok siaga bencana ini, artinya masyarakat sudah bisa melihat dan mengetahui bahwa betapa pentingnya sekali setiap kita harus perlu melakukan tindakan kewaspadaan, sebab kami melihat bahwa sebelum adanya kelompok-kelompok siaga ini, masyarakat itu mereka tidak begitu antusias untuk berusaha memahami, apalagi untuk mempelajari bagaimana melakukan tindakan-tindakan kesiapsiagaan. Tetapi dengan adanya kelompok siaga yang dibentuk ini, kami melihat bahwa masyarakat sudah mulai menyadari betapa pentingnya sekali dengan adanya kelompok-kelompok siaga ini, sehingga melalui kelompok siaga ini kita banyak memberikan masukan-masukan baik di dalam hal pemahaman tentang masalah bencana dan tsunami, tetapi juga memberikan kesiapsiagaan, bagaimana kita menyampaikan teknik atau tindakan-tindakan kesiapsiagaan kepada lapisan masyarakat, sehingga mereka nantinya akan bisa tahu bagaimana tindakan darurat yang mereka lakukan dalam menghadapi bencana. Jadi kami diberikan tanggung jawab untuk bisa menyampaikan materi-materi yang kami dapat dari mereka. Jadi kami menyampaikan sesuai dengan peta yang kami sudah buat, terus peta bagaimana terjadinya bencana gempa itu. Nah, jadi karena bencana itu kan terjadi kan berawal dari gempa. Jadi kalau sudah gempa itu terjadi, di situ tim evakuasi mereka turun. Untuk tim pemantau mereka turun untuk melihat perkembangan laut yang ada itu apakah mengalami perubahan. Kalau dia itu mengalami perubahan berarti itu terjadi tsunami. Nah, jadi dari YU mereka melatih kami secara baik untuk mengetahui bagaimana perkembangan menjadi perkembangan demi perkembangan. Nah, begitupun dari seksi lain seperti P3K, terus dari konsumsi, itu semua difungsikan sesuai dengan fungsi, sehingga kita menghadapi suatu bencana itu kami tidak ragu lagi. Jadi kami sudah bisa melakukan sesuai dengan petunjuk yang ada. Dalam rehab rekon penanggulangan bencana, bahwa prinsip build back better telah kita terapkan. Di dalam build back better artinya kita membangun kembali yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, untuk membangun kembali yang lebih baik dari sebelumnya dan mengingat ancaman yang ada di lokasi tersebut, maka kita perlu memikirkan apa yang disebut dengan pengurangan risiko bencana. Di dalam pengurangan risiko bencana tersebut, ya kita kenal ada kesiapsiagaan, ada mitigasi, ada pemberdayaan masyarakat, yang intinya bahwa apabila terjadi bencana kita lebih siap.
apabila terjadi bencana, dampaknya dapat kita kurangi. Kami sangat berterima kasih sekali karena dari ketidaktahuan kami sampai tahu, sampai hari ini juga ya kami merasa bahwa itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami, karena kita siaga, kita kelompok siaga itu benar-benar kita itu seperti apa itu istilah ABRI begitu. Jadi kami selalu siap untuk melakukan evakuasi, melakukan hal-hal yang istilahnya itu di luar dari dugaan. Sekalipun kami itu tidak diberikan gaji apa, tapi itulah tugas kemanusiaan yang kami sudah siap untuk menerima dan siap untuk melakukan. Skala prioritas yang paling tertinggi di antara semua adalah penguatan ekonomi, sosial ekonomi masyarakat. Itu yang menjadi prioritas yang paling utama atau merupakan modal bagi kita untuk kesiapsiagaan. Jadi kalau kita kuatkan ekonomi masyarakat itu, maka dengan sendiri dia siaga untuk menghadapi bahaya bencana yang akan datang. Nah, itu yang menjadi prioritas kami dan itu yang menjadi andalan kami di Provinsi Papua Barat ini. Sehingga include di dalamnya berbagai program yang dilakukan melalui program prabencana, pada saat terjadi bencana sampai dengan rehabilitasi dan rekonstruksi atau pasca bencana, kita mengerucut kepada penguatan ekonomi masyarakat. Mengapa ini kita lakukan? Karena kami mempunyai potensi sumber daya alam yang banyak di provinsi ini. Nah, contoh saja beberapa waktu yang lalu pemerintah pusat dapat melalui BNPB dapat memberikan bantuan-bantuan yang kita sinkronkan dengan program prioritas daerah. Berdasarkan pengalaman menghadapi gempa pada tahun 2002, Distrik Oransburi kini dengan bantuan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi berupa alat-alat pertanian, membuat Distrik Oransburi menjadikan penggarapan sawah pertanian sebagai upaya menciptakan ketahanan pangan masyarakat dalam situasi normal maupun situasi darurat kebencanaan. Pertama, sebelum kami masuk ke kelompok tani padi sawah, pertama itu kita sebagai petani coklat. Itu kita dapat penyuluhan dari PPL. Waktu itu ada satu proyek yang datang untuk berikan bantuan kakao coklat. Bantuan itu ada sekitar 75 hektar di sebelah sini. Iya. Kita setelah tanam, kita olah tanaman coklat ini. Sampai pada tahun berapa itu PPL ini tahu, mulai serangan hama yang besar-besaran. Akhirnya kita sebagai petani lokal Papua ini sudah tidak tahu mau mencari hidup di mana lagi. Langsung ada yang menjadi nelayan, terus kita sebagian datang ke teman-teman saudara kita petani trans ini untuk minta petunjuk tentang caranya bagaimana kita tanam padi sawah. Akhirnya di situ Pak Distrik dan saudara-saudara lain, kepala suku, mereka mulai berusaha bikin permohonan ke pemerintah kabupaten untuk coba datang berikan bantuan untuk beberapa petani yang ingin mau lagi bercocok tanam padi sawah. Dengan keadaan kondisi alat yang masih minim, ini perlu kami sampaikan kepada pemerintah juga untuk dapat membantu daripada kelompok-kelompok ini agar lebih ke depan lebih bagus lagi, sehingga petani ini tidak merasa boleh katakan ragu untuk meningkatkan produksi dalam persiapan yaitu pangan dalam rangka penanggulangan bencana alam. Setiap bencana alam, gempa, banjir, dan sebagainya terjadi di Indonesia, selalu dapat dipastikan bahwa akan muncul korban jiwa yang tidak sedikit.
Masyarakat perlu dilatih dan dibiasakan mengenai cara menyelamatkan diri saat bencana. Setiap bencana terjadi, kebutuhan yang paling urgent adalah ketersediaan bantuan logistik pangan dan obat-obatan. Berdasarkan pengalaman dalam situasi tanggap darurat pada saat bencana, bantuan logistik pangan baru datang kurang lebih 12 jam pasca bencana terjadi dan itu pun belum menjangkau seluruh wilayah bencana, terutama daerah terpencil. Sehingga akan sangat baik jika setiap desa mempunyai semacam lumbung logistik bencana, sehingga saat bencana terjadi, masyarakat masih bisa tercover kebutuhan pangannya untuk sementara waktu sambil menunggu bantuan dari luar datang. Bulan Desember, Januari ke atas itu sudah harus ada upaya penting dari pemerintah dalam hal ini yang punya wewenang untuk harus melakukan berbagai hal kaitan dengan apa yang mereka hadapi sehingga dengan sendirinya mereka sudah bisa keluar dari beban ini sehingga tidak berkepanjangan dalam hidup mereka. Dan terus terang mereka yang punya orang meninggal, orang hilang, istri, suami, anak-anak, bahkan ada yang sampai lengkap suami, istri, dan anak-anak. Masih menjadi satu proses duka yang paling dalam untuk mereka di tempat ini sampai hari ini. Kadang tidak sadar mereka ke laut, berenang sampai ke laut sambil berdoa minta Tuhan memberikan pertolongan. Dan harapan saya seperti itu. Semoga Tuhan memberikan jalan keluar sehingga pemerintah cepat ambil langkah. Kami sangat berharap sekali bahwa dengan adanya kegiatan simulasi yang baru kita laksanakan ini yang pertama adalah memberikan satu motivasi yang baik untuk teman-teman yang ada di kelompok SBK sehingga mereka tetap terus giat di dalam melakukan pelatihan-pelatihan. Mereka tidak vakum, tetapi mereka tetap terus melakukan pelatihan-pelatihan, mempermantap teknis-teknis tindakan penyelamatan darurat yang ada sehingga itu akan semakin lebih baik ketika semakin banyak kita mengadakan simulasi itu akan semakin mempermantap tindakan-tindakan atau seksi-seksi yang ada. Ya harapan kami ya selepas dari YEU kalau bisa pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi yang secara khusus penanggulangan bencana daerah, provinsi dan kabupaten ini ya mereka harus berperan untuk bekerja sama dengan kami untuk kita bisa melakukan perluasan sehingga tidak hanya kami yang tahu di sini saja, tapi kampung-kampung atau daerah-daerah rawan bencana lain juga pun kita harus berikan materi ini kepada mereka lagi. Jadi setelahnya kita sebarluaskan seperti kerjanya YEU. Maha besar Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam diri Yesus Kristus, Bapa yang memiliki kami dan yang memberikan kepada kami kehidupan. Perjalanan 1 tahun keberadaan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah mendapatkan pengajaran melalui peristiwa banjir bandang. Kami tahu bahwa Tuhan Engkau tidak pernah memberikan hukuman kepada umat-Mu. Semua yang Engkau buat adalah proses pengajaran, adalah bagian yang selalu mengingatkan kami agar kami mau belajar untuk mengerti apa maksud Tuhan bagi kami di tempat ini. Terima kasih kepadamu apa yang Kau lakukan kepada kami. Kami masih berada dan tetap berada sampai hari ini. Tuhan, hamba berdoa kepadamu, sekiranya Engkau berkenan atas semua yang kami gumuli. Bapa berkati kami semua, berkati lembaga yang sedang menolong kami untuk memberikan informasi kepada semua pihak pada hari ini dalam setiap langkah hidup mereka. Berkati berikan hikmat kuasa-Mu agar mereka mampu melakukan proses ini sesuai dengan maksud Tuhan sendiri. Hamba berdoa dan menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.